Ya Messiah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama ila haula wa la ilaha illa makan wa ila jami'i syuhada'i wa sholihin wa ila jami'il muhaddisin wa mubasysyirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Ibnu Muhammad Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Al-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahbah Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad bin Umar Alawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisyiyah wa Syekh Isri Mustafa wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa alim al-hubun alayna ila jami' mu'minina wa mu'minat wal muslimina wa muslimat syahida lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 129. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayyuhan nasu, he eling-eling menungso kabeh, kulo padha mangan ta sira kabeh, mimma saking barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Halalan halal, thayyiban tur bagus. Wa tattabi'u lan ojo padha anut sapa sira kabeh khutuwati syaitani ing pira-pira langkahe setan. Innahu setuhune setan lakum marang sira kabeh iku aduun dadi satru mubinun kang pertelo. Innama ya'murukum angin pestine perintah sapa setan kum ing sira kabeh bisu iklan ala wal fahsya lan banget alane wa antakulu lan yen to ngucap sapa sira kabeh Allah ing atase Gusti Allah ma ing barang la ta'lamun kang ora padha ngerti sapa sira kabeh ing man. Utawa syara'ipun 130 ing zaman jahiliyah ana golongan-golongan kang ora gelem mangan daging unta. Alasane jarine disediakake marang pepundhene. Mulane Allah Ta'ala nurunake ayat kang surasane para manungsa diparingaken dening Allah Ta'ala makan rezekine Allah Ta'ala kang halal-halal. Para manungsa ora diparingaken nuruti setan, jalaran setan iku mungsuh bebuyutane. Wis sak mestine setan iku tansah perintah ala lan perintah nglakoni dosa. Lan perintah ngucapaken haram tumrap perkara kang sejatine ora diharamaken dening Allah Ta'ala.
Ya ayuhan nas, wahai para manusia, kulu makanlah kamu semua mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kan tafsir kan kitab Lubabun Nukul, kan kitab Lubabun Nukul itu adalah kitab yang menerangkan tentang asbabun nuzul. Jadi enten kitab jenenge Lubabun Nukul karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti, itu menerangkan ayat-ayat tentang asbabun nuzulnya ayat-ayat di Al-Qur'an. Nah, ketika ayat niki, ayat 1 niki tidak ada riwayat asbabun nuzulnya. Jadi kan kitab Lubabun Nukul, kitab yang menerangkan tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti, itu tidak ada riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini, tidak ada. Tapi tentang beberapa tafsir niki wonten syarah sampun kita waos, niki termasuk tentang tafsir Al-Qurtubi, diterangkan bahwasanya ayat niki innaha nazalat fi saqifin wa khuza'atin wa bani mudlij. Ayat ini turun kepada suku Saqif, suku Khuza'ah dan suku Bani Mudlij fima harramahu ala anfusihim minal an'am, karena mereka mengharamkan atas dirinya sendiri, mengharamkan hewan-hewan ternak. Tentang Siti Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya yang diharamkan itu unta. Makanya ini gua di Pencarai Al-Iblis dikatakan unta. Jadi tidak semua unta yang diharamkan. Enten unta jenis unta namanya unta bahiro, unta sahibah, dan unta wasilah. 3 unta itu yang diharamkan oleh mereka sendiri, 3 suku itu tadi, karena dibuat pekunden, digawe berhala. Sehingga Allah menurunkan ayat ini, ya ayuhan nas. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ayat ini sifatnya umum, tidak hanya untuk 3 suku itu, tidak. Makanya kitab Lubabun Nukul tidak ada riwayat asbabun nuzul tentang ayat ini, karena ayat ini sifatnya umum. Memiliki Allah dawuh bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Jadi ayat ini bukan untuk orang yang beriman saja, tidak, tapi damel sedaya manungsa, baik sing iman maupun sing kafir, baik sing pangerane nyembah marang Allah utawa mboten nyembah Allah, ono sing ateis barang, itu termasuk teng ayat ini. Ya ayyuhan nas, hei para manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah kamu dari apa yang ada di bumi. Jadi sedaya sing teng bumi ini itu memang diciptakan Allah untuk manusia, untuk kita semua. Sedaya. Apalagi yang ada di laut, semua yang ada di laut itu halal untuk dimakan. Ini termasuk anjing laut. Anjing laut itu bukan apa-apa, dimakan, namanya saja anjing. Tapi anjing laut itu karena hewan laut boleh dimakan. Jadi semua yang ada di bumi, semua yang ada di bumi itu hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Makanya penduduk awal-awal surah Al-Baqarah dikatakan allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa. Jadi yang ada di bumi ini, dihamparkan bumi ini memang untuk manusia semua. Tapi walaupun semua yang ada di bumi ini untuk manusia, tapi tidak semua yang ada di bumi ini otomatis boleh dimakan oleh manusia. Jadi boten kabeh sing nang bumi itu boleh dimakan, kalau manusia tidak. Kalau kita perhatikan kan ayat-ayat Al-Quran,
perintah makan itu lebih banyak daripada perintah puasa. Jangan ingat perintah makan kulu wasrobu. Perintah makan kulu itu mangan. Perintah makan itu lebih banyak daripada perintah puasa. Jadi awal dari guna puasa, ojo lali Gusti Allah di ayat banyak di ayat Al-Quran itu memerintahkan dalam tanda kutip itu kata perintahku makanlah. Termasuk dengan ayat ini kulu mimma, makanlah mimma niki asale hurufnya itu dua, mim sama ma. Jadi teng mriki kulu mimma ini saking mim, huruf mim dan ma. Mim itu dari, ma itu barang atau apa, dari apa yang ada di bumi. Maksudnya kata mimma niki karena awal aslinya huruf mim ini berfungsi tab'id. Tengahku itu ada huruf mim. Huruf mim itu ada faedah-faedahnya. Salah satu faedah huruf mim itu adalah tab'id, yaitu bermakna sebagian. Jadi tidak semuanya, tapi min tab'id itu maknanya sebagian. Karena apa? Li'anna ba'dama fil ardi la yajuzu akalu. Tentang Syekh Ashawi dikatakan karena sesungguhnya tidak sebagian yang ada di bumi itu tidak boleh dimakan. Ini pun jelas kalau bicara oleh dari waktu diceritakan seperti itu. Wa khinziri lan celeng wa ma warada tahrimuhu, dan apa yang telah diharamkan. Itu tidak semua yang ada di bumi itu boleh dimakan. Jadi hewan yang ada di laut itu semuanya halal, tapi hewan yang ada di bumi itu, yang ada di daratan itu tidak semuanya halal untuk dimakan. Nah, yang ada di bumi sing oleh dimakan oleh manusia ini tidak hanya orang beriman saja, tapi oleh manusia itu adalah yang halal dan thayyib. Menurut Imam Malik, waktu ibu guna al-halal, thayyib teng ayat ini menurut Imam Malik itu yang dimaksud adalah halal. Bahwa takkitun ikhtilafil lafzi. Jadi kata lafaz thayyib ini hanya untuk menongkiti, hanya untuk menguatkan kata halal. Tapi menurut Imam Syafi'i dan menurut tafsir Al-Qurtubi dikatakan at-thayyibu al-mustalazzu. Thayyib itu adalah yang enak, yang lezat. Jadi maksudnya apa ayat ini? Makanlah makanan yang halal dan enak, baik, dan yang baik. Nah, makanan yang halal itu apa? Makanan yang halal itu adalah makanan yang tidak haram, yaitu yang seseorang itu boleh memakannya berdasarkan perintah agama. Di makanan halal itu makanan sing haram, sing wong itu oleh makan berdasarkan perintah agama, tidak apa-apa itu dimakan. Nah, makanan yang halal itu ada dua macam. Ada yang halal secara materi, secara zat itu halal. Ada yang halal secara non materi, dari segi bagaimana dia mendapatkannya. Kayak makanan sing halal secara materi itu gampang, tinggal kita mengajukan ke MUI, terus dapat sertifikat wis halal. Kita membuat misalnya KFC, McD, makanan yang kita tidak tahu bagaimana prosesnya, itu tinggal mengajukan ke MUI, terus dipantau oleh MUI bagaimana pembuatannya, terus oleh sertifikat halal. Itu makanan yang halal secara materi. Tapi ada makanan yang halal bisa haram, tergantung bagaimana cara mereka mendapatkannya. Tapi sate ayam, sate kambing, gulai ataupun apapun itu secara materi halal. Tapi kalau seseorang itu mencuri, nyolong, atau korupsi,
terus digawe tuku sate ayam, digawe tuku sate kambing, maka memakannya itu adalah haram. Karena dia mendapatkan uang, gawe tuku panganan sing halal itu dari cara yang haram, maka statusnya makan itu menjadi haram secara materi halal, secara materi haram. Tapi karena dia mendapatkan dari sesuatu yang haram, maka memakannya itu menjadi haram. Jadi siji makan butuh sing halal, loro toyib niku enak baik. Lah, makanan sing halal itu belum tentu toyib. Jadi makanlah yang halal dan toyib. Karena apa? Makanan yang halal belum tentu toyib. Bisa jadi buat si A, bisa jadi buat si A, makanan ini halal dan toyib. Tapi buat si B, makanan ini halal tapi tidak toyib. Kalau contoh, bebek goreng, komandan udah capeknya dan dipangan ngomongnya sambal kan enak. Wah coba makan bebek goreng yang enak ini halal toyib, tapi damel sing sehat, tapi damel sing kolesterol gugur. Makanan bebek goreng ini halal tapi tidak toyib. Islam itu memerintahkan makan saja sedetik ini. Jadi makanlah makanan yang halal dan toyib. Ini jenengan kembang dewe. Kalau bertentangan dengan kesehatan kita, berarti makanan itu tidak toyib bagi kita. Misalnya awam-awam panas-panas, es campur, es cawo enak, tapi dari orang yang diabetesnya itu normal, tapi buat orang yang diabetesnya itu tinggi, maka minuman yang manis itu tidak toyib bagi orang yang punya diabetes tinggi. Ini pun dengan kembangan yang berjagat. Jadi Allah memerintahkan manusia secara keseluruhan itu memakan makanan yang halal dan toyib yang baik. Memakan makanan yang halal itu dampaknya luar biasa bagi tubuh. Sebab apa? Karena makanan yang kita makan itu nanti diproses oleh tubuh, jadi diproses oleh tubuh kita, di dalam tubuh kita. Betapa luar biasanya Allah menciptakan kita, menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Maka dalam surah At-Tin dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Betapa luar biasanya Allah menciptakan manusia. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah bentuk yang paling baik. Fi ahsani taqwim. Beda dengan makhluk yang lain. Sebab makanan yang kita makan, makanan yang kita makan masuk melalui mulut kita, diproses, dikunyah kali mulut, terus mlebu tenggorokan, mlebu tenggoni perut, lambung diolah. Ada yang menjadi darah, ada yang menjadi mani, ada yang menjadi ampas, kemudian kita keluarkan melalui kotoran. Betapa luar biasanya itu semua proses makan itu tadi. Sehingga Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Andai kata seseorang itu makan sesuatu yang haram, haram itu baik dari bentuk zatnya, dari bentuk materinya, atau dari bentuk bagaimana cara dia mendapatkannya, entah itu lewat mencuri makanan secara langsung, atau mencuri uang, terus uangnya dibuat beli sesuatu yang halal. Kalau seseorang itu na'udzubillah memakan makanan yang haram, baik dari segi materi ataupun non materi, terus makanan yang haram itu masuk ke tubuh seseorang tersebut, mari ngono tenggoni tubuh seseorang tersebut berubah menjadi darah, berubah menjadi mani. Maka darah yang mengalir kepada di dalam tubuh orang yang makan makanan haram tersebut susah diajak untuk melakukan kebaikan. Jadi orang wong lek ngaji kok ngantuk, misalnya dijak jamaah kok angel,
itu bisa jadi karena ada sesuatu yang haram yang masuk ke tubuhnya. Makanya karena masuk menjadi darah yang mengalir di dalam tubuhnya itu susah diajak untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah, makanan yang haram dimakan terus menjadi mani, terus mani kumpul kalau bojone jadi anak, maka anak yang dilahirkan ini susah diajak untuk kebaikan. Makanya tiang-tiang arek-arek nom zaman saiki ambek arek-arek nom zaman dia ibu angel tuturane arek-arek nom zaman saiki. Arek-arek nom zaman dia gampang dituturi. Sebab mungkin tiang dia jual barang halal gampang diberi makanan oleh orang tuanya dan sesuatu yang halal semuanya. Tapi arek-arek saiki angel oleh tuturannya sebab bisa jadi makanan yang masuk ke orang tuanya itu bisa jadi dari sesuatu yang tidak halal. Jadi makanan yang halal itu sangat penting. Sebab apa? Karena pengaruhnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Tidak hanya untuk kita, anak cucu kita itu bisa mengandung apa dari sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya sakniki niku jauhi omongan. Kan sebab ono wong niku ngomongnya kan wis apa-apa, haram-haram titik gak apa-apa, muncul. Aneh kan wong sing ngomong ngono. Wis apa-apa, haram-haram titik gak apa-apa, haram-haram titik muncul. Jauhi sesuatu yang haram. Walaupun sekecil apapun jauhi. Makanan yang masuk ke tubuh kita yang haram jauhi. Umpama ono sing ngomong kayak ngono, mungkin berarti itu setan, mungkin enten kaya tulisan. Wis gak apa haram-haram titik ojo ngomong kayak ngono. Jauh ya omongan seperti itu. Utawa ngomong, zaman saiki dolek sing haram ae apa maneh sing halal. Jangan hindari omongan seperti itu. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus sesuatu yang halal. Sebab apa? Tafsir Al-Qurtubi dikatakan qala Sahal bin Abdillah an-najat fi salah satu. Selamat dari neraka itu ada 3 hal. Ya, kalau kalian panjenengan kepingin bisa selamat atau neraka, itu ada 3 hal yang harus dilalui, yang harus dilaksanakan. Apa saja? Akalul halal, memakan sesuatu yang halal. Minum barang kondisi halal, makan semua. Jadi kepingin selamat atau neraka, itu apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus halal. Wa ada'ul fara'idi, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wal iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anut marang Kanjeng Nabi. Jadi ada 3 hal yang membuat seseorang itu bisa selamat dari neraka. 1 yaitu memakan barang yang halal. 2 melaksanakan kewajiban. Dan yang ketiga mengikuti perintah Kanjeng Nabi. Lanjutannya ayat sebab nopo ngene sekarang. Sebab apa? Makanan yang halal itu dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Mungkin makanya dengan ayat selanjutnya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Apa yang kita makan, kalau yang kita makan itu halal, maka makanan yang halal itu akan membentengi diri kita dari godaan setan. Sementara makanan toyib yang masuk ke tubuh kita akan membuat badan kita menjadi sehat. Jadi yo awak niki bisa terlindung dari godaan setan, terus yo sehat. Jadi begitu indahnya perintah Allah sehingga diperintahkan manusia untuk memakan sesuatu yang halal dan baik. Sebab apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Khutuwat niki adalah jamak dari khutbah. Enten sing maca khutbah, enten sing maca khutbah. Khutbah atau khutbah
maknanya itu ma bainal qadamaini. Dari khatwa itu ma bainal qadamaini, jarak antara dua langkah. Jadi gampangnya khatwa itu satu langkah. Khutwah karena jamak maka adalah langkah-langkah setan. Setan dipotong kuwawal iki sik pun terangkan. Setan itu bukan makhluk tapi sifat. Makanya jin itu ya ono sing setan, ono sing Islam. Ono sing kafir, ono sing Islam. Jin sing kafir setan. Iblis itu pasti setan. Menungso yo ngoten. Kita memilih teman, menungso yo ono sing mukmin, ono sing setan. Kalau manusia mengajaknya kepada keburukan berarti ini setan. Berarti kalau orang sing ngomong, oh haram-haram titik gak apa-apa, oh itu berarti setan. Jadi setan itu sifat awal sudah saya untuk terangkan seperti itu. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sebab apa? Setan itu menggoda manusia selangkah demi selangkah, satu tahap demi tahap. Makanya kita harus hati-hati dengan godaan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Jadi setan itu sudah menjadi musuh manusia sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam diciptakan. Itu sejak Nabi Adam belum diturunkan ke bumi, itu sudah menjadi musuh. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa itu ketika berada di surga, itu dibujuk karo iblis, dibujuk untuk makan, dibujuk untuk makan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Ini kok pun terangkan dua, ojo ngomong buah kulti salah satu di sini dulu. Karena buah kulti itu yang mencatat justru adalah setan. Allah hanya memerintahkan wala takroba halis saja. Janganlah kamu berdua mendekati ini pohon. Kalau terangkan malah yang dua itu ceritanya. Jadi iblis itu membujuk Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu untuk makan sesuatu yang dilarang. Jadi ini kejaman dia, kejaman manusia pertama diciptakan itu memang iblis sudah menggoda manusia pertama, dan itu akan diteruskan dilanjutkan oleh setan-setan selanjutnya untuk menggoda anak cucu Adam. Jadi anak cucu Adam kejaman Nabi Adam sampai manusia sing terakhir pas wali kiamat, itu godaan setan akan terus menggoda manusia anak cucu Adam. Makanya pulau panjenengan sedaya itu diperintahkan untuk membaca ta'awud dalam banyak hal, dalam berbagai hal. Kami turu, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami turu, tengah-tengah tubuh, imbiyen girap-girap, imbi elek, imbiyen tangi, kumpul moco, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami kumpul karo bojo, iki ngoten bismillahi Allahumma jannibnas syaiton. Sampai ngoten mengatur, Kanjeng Nabi itu mengatur doa. Jauhkanlah setan. Tapi kumpul karo bojo iki untuk ngoten. Jauhkanlah setan dari kami. Wajib Allahumma jannibnas syaiton. Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari kami. Maha tanah dari apa yang kau beri rezeki kepada kita. Jadi sampai dikatakan bunga koyokmu untuk menghindari godaan-godaan setan. Itu ketika kita tidur, ini hadisnya sahih. Kalau tinggal teng Sahih Bukhari, niku hadis nomor 1140. Jadi tenggone hadis Bukhari, Sahih Bukhari nomor 1140. Teng mriku Kanjeng Nabi niku dawuh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqitu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa min salasa uqatin. Sak temene setan itu
Apa nyancang itu nopo? Nyancang belenggu, nyancang tali. Nanggone wong, nanggone tengkuke wong, tengkuk sirahe wong sing turu, itu nyancang tali ping 3 dengan 3 ikatan. Jadi setan ketika kita tidur, itu setan itu nyancang awak dhewe, tengkuk kepala kita itu dengan 3 ikatan. Itu dikatakan ya dari buku lauk dan alika lailun tawilun. Ketika jenengan kula kali panjenengan film, niku ku setan bisi itu kula kali panjenengan. Bengi suwe, turu wae bengi suwe, pemane adem-adem kene. Selimutan ae. Niku setan ku bisi seperti itu. Ketika farqut wa intas qadha fadaqallahu in halat uqdatu. Ketika kita bangun, ngelitir, terus ngiring Allah, maka lepaslah satu ikatan. Ngelitir, ngiring Allah, ngiring bengi, ngiring Allah. Kita bangun itu terus ingat Allah, itu lepaslah satu ikatan setan. Ikatan setan, itu ikatan cinta. Setelah kita bangun, kita akan jeding. Ngetemu di budak setan sih. Wah, tahajud sunnah kok wis moyo tok ae marno balik nang kasur selimutan maneh wong tahajud sunnah kok. Kalau kita seperti itu berarti setan berhasil menggoda kita. Tapi kalau kita fa'in tawaddo'a in halat uqdatun, kalau kita berwudu maka lepaslah satu ikatan setan. Jadi kita wanitani terus eling Allah, ikatan setan karek loro. Terus awak dhewe nang jenting mari ngono wudu, ikatan setan karek siji. Terus fa'in sholat in halat uqdatun. Terus kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah menunaikan sholat malam, maka lepaslah semua ikatan setan. Jadi wonten setiap malam itu seperti itu. Jadi pertama bumi suwe, sampai sakit bangun, pulau sakit bangun, sampai sakit bangun, lepas satu ikatan terus wudu, lepas 2 ikatan terus kita sholat, lepaslah semua ikatan setan. Tapi hati-hati, godaan setan tidak berhenti sampai di situ. Jangan lagi sholat dibisi setan, hebat awakmu, dilem karo setan, dipuji karo setan. Kita bisa terbuai oleh pujian setan. Dilem karo setan, hebat awakmu. Iya nih konco-konco muji podo turu, awakmu malah sholat, awakmu malah wiridan. Lek wis oleh pujian koyo ngeten, masya Allah. Wis biasa wis kalah. Hebat. Akhirnya timbullah sifat takabur di dalam diri kita. Mati ngomong update story, WA update story ini, tindaknya sholat Lailatul, sholat tahajud, tindaknya zikir tengah malam. Wis tambah gak karu-karuan. Itu dari godaan setan. Dilem, wis ikatannya wis lepas, ikatannya wis lepas. Tapi dipuji oleh setan lainnya itu malah jadi update status, update story. Indahnya sholat malam, indahnya tengah malam terbangun. Hati-hati, itu bagian dari godaan setan. Kalau panjenengan kadang-kadang gak merosot teman-teman. Lalu muncul takabur di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, maka apa bedanya kita dengan iblis yang menggoda Adam dulu? Yang mana iblis pada saat itu tidak mau sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi harus kami sholat terus jangan dipuji setan, jangan bangga. Kalau sudah sifat Allah, lahir sifat takabur, itu maka kita tidak ada bedanya dengan setan. Lanjutannya ayat, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengetahui kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kalau ini dikatakan nesuk itu Allah, fahsya itu banget Allah. Apa perbedaan nesuk dan fahsya?
Pentafsir Al-Qurtubi dikatakan asyu'u ma hadda fihi. Itu adalah perbuatan jelek yang mana tidak ada hak, tidak ada hukuman ketika berada di dunia. Dengan mencuri konco itu secara hukum tidak ada hak. Ngerasani tombo itu tidak ada hak. Tapi lek fahsya wal fahsya'u ma fihi haddun. Lek fahsya itu ada hak. Hak itu hukuman. Ono wong ngombe khamr itu secara Islam itu dihukum dengan dirajam. Ono wong zina itu dihukum dirajam. Delok sing zina sapa? Wis rapi apa guru? Wis rapi. Haknya sekian, nek guru rapi haknya sekian. Nyolong, ingat nyolong yang sudah memenuhi kriteria itu dihak dengan memotong tangan. Itu bedanya syirk dan fahsya. Jadi syirk itu adalah perbuatan jelek yang tidak ada hukumannya. Hukuman maksudnya hak di dalam dunia. Tapi fahsya itu ada haknya, ada hukumannya di dalam dunia. Tetapi karena kita hidup di bukan negara yang menerapkan syariat Islam, maka tidak kita temukan teman Riki. Tapi tentang Aceh, karena mereka menerapkan syariat Islam, enten yang dicambuk itu ada. Itu memang bagian dari syariat. Itu fahsya, betul maksudnya. Itu fahsya, itu ada hukumannya, ada haknya. Nah, setan itu memang setan itu menyuruh manusia, menyuruh kamu memiliki inna ya'murukum bis-syurri wal fahsya. Setan itu memang menyuruh kamu untuk berbuat kejelekan. Tapi hati-hati, kadang-kadang setan itu menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi pada dasarnya dia untuk menjerumuskan orang tersebut ke dalam kesesatan yang lebih dalam lagi. Wonten cerita ini sudah sangat masyhur. Tapi kalau ceritanya mana? Cerita ini sudah sangat masyhur dan banyak versi. Mungkin dengan pernah mendengar tapi beda dengan versi yang saya ceritakan. Tapi apa yang saya ceritakan, niki wonten tentang kitab Durratun Nasihin halaman 93. Jadi peneliti dikatakan, anna barsiso, kita menyebut barseso, Abdullah, ono wong jenenge barseso. Barseso ini boten umat Kanjeng Nabi Muhammad, orang Bani Israil, Niku Abdullah kawulane Allah nyembah marang Allah mi'ataini wa ishrina sana. Selama 220 tahun. Jadi ibadat marang Allah itu 220 tahun. Sehingga dikatakan laknya syulah, tidak pernah maksiat kepada Allah selama 220 tahun tersebut. Terus pihak Barseso itu mempunyai bahkan lau situna alfan min talamizihi. Barseso ini punya 60.000 murid santri. Berarti kiai gede. 60.000 santri ini kumang yang syuna fil hawa'i bi barakati ibadati. Santri ini wong sing sakti, saking sakti ini iso mlaku nang udara. Niku barokah ibadah. Sampai iso mlaku nang udara, sampai malaikat itu gawok. Kok ono wong ibadah koyo malaikat itu gawok. Tapi Allah mengatakan matakjubuna minhu. Kamu jangan gawok dengan, kamu jangan kagum, kamu dengan jangan takjub dengan Barseso. Inni a'lamu ma la ta'lamun, inna Barseso fi ilmi yakfuru wa yakfuruna. Kamu jangan kagum dengan Barseso, karena di dalam ilmuku Barseso ini adalah mati dalam keadaan kafir dan dia akan masuk neraka. Atau dalam abadi, masuk neraka selama-lamanya. Kita cerita akhirnya iblis niku gampangane mendo-mendo dadi santri. Mendo-mendonya nyamar dadi santri, singkat cerita
ibadah kalau baraseso iblis yang menyamar jadi manusia ini bisa ibadah temriki dikatakan 3 hari 3 malam walam yakul walam yashrab sampai gak makan gak ngombe sampai baraseso niku gawo kok iso ono wong ibadah telung dina telung wengi gak mangan gak ngombe aku wangi jari baraseso iku ibadah marang Allah yo mangan yo ngombe. Akhirnya ditakoni karo baraseso singkat cerita, kenapa engkau bisa melakukan ibadah seperti itu tapi aku tidak? Sebab jawab iblis sing nyamar jadi manusia seperti muridnya itu tadi, dia mengaku pernah berbuat dosa. Kulo niki wis wis nglakoni kabeh. Ibarat seperti itu. Mau wis kula lakoni kabeh. Dosa apa sing boten tahu kula lakoni. Nek jenengan kepingin iso ibadah kangge kula maka berbuat dosa lah. Terus dosa apa sing tak lakoni? Mriki dikatakan dosa apa sing tak lakoni? Pertama zina. Ojo zina ngerti lah. Ojo zina. Terus membunuh, ojo membunuh golek dipakai golek keponakan dihukum ya apa? Singkat cerita akhirnya dia lebih memilih meminum khamr. Balik terhadap memasukkan sesuatu yang tidak halal ke dalam tubuh. Minum khamr, ini coro hukuman itu. Timbangane zina, timbangane mateni wong, timbangane minum khamr. Sing paling ringan colokan itu minum khamr. Minum khamr paling ringan hukumannya di dunia loh ya, colok hukuman. Niku zina niku ceritanya pakai pemana nek wis duwe bojo terus kok zina itu malah dirajam sampai meninggal, sampai mati. Lek matane wong dibalas mateni. Tapi lek syarabul khamri itu hukumannya lebih ringan daripada zina, daripada membunuh. Maka dipilihlah minum khamr itu tadi. Singkat cerita minum khamr sampai mabuk. Akhirnya sing ngedoli niku mang wong wedok sing ayu. Ternyata wong wedok sing ayu mang wis duwe bojo. Singkat cerita akhirnya bojone ngamuk. Baraseso diajar hingga mendekati kematian, terus akhirnya disalib. Terus iblis sing menyamar menjadi manusia kumang dijalui tulung oleh Baraseso. Aku culno, iso lek awakmu gelem tak culno, kon kudu sujud karo aku. Bagaimana saya bisa sujud? Saya dalam kondisi masih disalib. Awakmu cukup sujud ambil aku dengan isyarat saja, dengan menunduk. Hingga akhirnya Baraseso menunduk, dan ketika dia menunduk tanda sujud kepada iblis itu, malaikat Israel mencabut nyawa Baraseso. Jadi jangan pernah menganggap bisikan-bisikan setan itu kadang-kadang baik. Itu sebenarnya tidak baik. Itu bisa jadi itu langkah setan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan yang lebih dalam. Pun lewat cerita ini sebisa mungkin kita harus, apa yang masuk di dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang halal. Itu harus, itu karena itu dampaknya luar biasa bagi tubuh. Jika cerita itu tadi Baraseso karena dia memasukkan minuman yang haram ke dalam tubuhnya sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Jadi kita gitu, apapun alasannya, kita harus memasukkan ke tubuh kita sesuatu yang halal, baik yang halal secara materi dan halal secara bagaimana kita mendapatkannya. Pun jika kesempatan, mungkin tadi keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Shallallahu tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatin wa tahdi biha qaumana.
وتصلح بها قلوبنا وتلهمنا بها قلوبنا لدنيا وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكسر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأطيابنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك ورحمتك ورضوانك وصل وسلم وبارك على شفيع عدد ما خلقت ورزقت وأمرت أحييت إلى يوم تشهد في الخلق أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.